Selamat datang Bapak Ibu. Nah, selamat datang di kegiatan pendidikan berjenjang, pendidikan inklusif tahap lanjutan. Kalau boleh saya tahu, apakah dari Bapak Ibu semua mengikuti tahap dasar sebelumnya? Ikut, Ibu. Ikut ya semua ya. Nah, kalau kayak begitu, sepertinya kita akan mudah untuk melakukan persamaan persepsi ya nanti ke depannya. Alhamdulillah. Karena ini tentang inklusi, saya punya quote Bapak Ibu dari Diani J. Sevino bahwa inklusivitas bukan tentang membuat ruang bagi orang lain, melainkan tentang menciptakan ruang bersama untuk kita semua. Dari quote ini, apakah dari Bapak Ibu akan berkomentar apa sih bedanya membuat ruang dengan menciptakan ruang? Jangan malu-malu Ibu, silahkan berpendapat, tidak ada salah, tidak ada benar. Jam setengah sampai jam pulang ya. Bagaimana Bu? Adakah yang ingin Saat ini berkomentar macam mana mengenai membuat lapor? ruang dan menciptakan ruang? Halo, Bapak Ibu. Halo, halo. Membuat ruang itu Bu berarti kita mengasingkan Oke. anak tersebut, sedangkan menciptakan ruang itu kita bersama-sama Suara dalam satu ruangan itu Bu. kan ada? Tahu? Oke, bisa, bisa, bisa. Ada lagi? Izin Bu, coba Siap, mangga Ibu. Mangga, silahkan Ibu. eh, membuat ruang bagi orang lain itu artinya kita memisahkan mereka dengan eh, teman yang lainnya gitu. Ibaratnya mereka yang mempunyai apa mempunyai kebutuhan khusus dipisahkan dengan mereka yang normal. Sedangkan menciptakan ruang bersama untuk kita semua itu kita bersama-sama bergabung bersama untuk mencapai tujuan sama gitu. Tidak ada perbedaan. Iya, Terima sip. kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Eh, Nampaknya itu adalah hal yang memang sekarang akan kita samakan ya Ibu. Betul sekali bahwa ketika kita membuat ruang tentunya ada ruang-ruang khusus ya yang membuat kita terpisah. Tapi ketika kita menciptakan ruang bersama, semua boleh ikut serta di kegiatan itu. Nah, itulah mungkin inklusivitas gitu ya. Kita tidak berbicara mengenai hal yang dibeda-bedakan, tetapi inklusivitas kita selalu mengikut sertakan semua pada hal yang memang menjadi tujuan bersama. Sesi kali ini, Bapak Ibu, agendanya itu adalah perkenalan 25 peserta, namun tadi karena ada beberapa peserta yang memang belum masuk ataupun yang memang sedang ada kepentingan, kita akan memaksimalkan peserta yang memang masuk di hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak karena Bapak Ibu meluangkan waktu di siang ini. Dan kita juga akan memberikan teknis kegiatan apa yang kita akan lakukan di 30 hari ke depan. Nah, di sini sesi berikutnya adalah tak kenal maka tak sayang, Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Dewi Desmasari, saya kepala sekolah di SLB Agroindustri dan pendidikan akhir saya adalah Magister Pendidikan Khusus. Kegiatan terakhir yang saya lakukan adalah sebagai fasilitator peserta beasiswa mikrokredensial di Sydney University. Dan Mbak Ita, apakah Mbak Ita ada? Mungkin Mbak Ita akan ikut berkenalan. Bapak Ibu ini admin kita yang luar biasa. Beliau yang membantu kita memfasilitasi setiap kegiatan gitu. Mbak Ita, mangga Mbak Ita dipersilahkan untuk berkenalan. Ya, baik, terima kasih Ibu. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Sore, Mbak Ita, Selamat sore, Ibu Ibu. Ita.
Perkenalkan, sebelumnya nama saya adalah Parahita Hertarani. Bapak Ibu sebenarnya bisa manggil saya Mbak Ita saja karena sepertinya di antara Bapak Ibu saya yang paling muda. Saat ini saya mengajar di SMK Islam 1 Blitar, jadi saya sebenarnya berasal dari Jawa Timur, Bapak Ibu. Dan di sini saya selaku admin dari BIMTEK Inklusif. Nah, apabila nanti Bapak Ibu ke depannya memiliki kendala atau hal-hal yang bisa saya bantu, silahkan untuk langsung hubungi saya atau melalui grup nih Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Ita. Kemudian Bapak Ibu, kita akan perkenalan dengan 25 peserta yang ada. Kurang lebih sekarang ada 23 peserta, Bapak Ibu. Saya ingin tahu nama Ibu, lalu Ibu berasal dari instansi dan daerah mana, serta mengapa Ibu mengikuti program ini, karena ini penting buat saya mengetahui motivasi Bapak Ibu untuk ikut di program inklusif berkelanjutan ini. Silahkan raise hand atau misalnya langsung open mic yang ingin berkenalan terlebih dahulu supaya memotivasi teman-teman yang lain untuk berkenalan. Ya, Ibu Hetni, silahkan. Baik, Ibu. Terima kasih. Salam kenal, Ibu Fasilitator. Perkenalkan, nama saya Hetni Anawati. Saya saat ini bertugas di SDN 010 Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Izin motivasi saya mengikuti pendidikan inklusif tingkat lanjut ini karena memang di sekolah saya memiliki siswa istimewa, yaitu anak yang berkebutuhan khusus. Kami berjumlah 5 anak karena memang sekolah kami ini sekolah inklusif gitu. Jadi memang menerima siswa dengan kebutuhan khusus. Jadi itu adalah motivasi saya mengikuti pendidikan inklusif tingkat lanjut ini agar saya lebih memahami bagaimana cara saya menangani siswa saya yang istimewa ini gitu agar penanganannya tepat dan anak-anak saya itu memang tepat gitu dilayani. Seperti itu, Ibu. Terima kasih dari saya. Ya, terima kasih kembali Mbak Hetni ya. Saya panggilnya Mbak Hetni aja. Mbak Hetni dari SD ya, dari SD. Terima kasih Mbak Hetni. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin berkenalan kembali karena ini totalnya 23 loh Bapak Ibu. Saya harus berkenalan dengan 23 orang. Silahkan siapa lagi yang mau ingin berkenalan, kita silaturahmi bersama-sama ya, apalagi teman-temannya semua berasal dari Kepulauan Riau gitu. Silahkan, Saya Bunda. Bapak ada yang, sepertinya ini ada yang stop screen. Oke, siapa? Oke, Ibu Flora. Ya, Silahkan Ibu Flora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Waalaikumsalam. saya, perkenalkan nama saya Flora Rianta. Saya dari TK Al-Fajira Batam. Wah, iya. Motivasi saya mengikuti kegiatan ini untuk meningkatkan kompetensi saya aja, Bu, karena tahun ini memang kami tidak ada mendapat siswa yang berkebutuhan khusus, tapi saya tetap ingin istilahnya untuk melatih atau memahami lebih lanjut tentang sekolah inklusif ini. Gitu aja, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Sebelumnya Ibu, karena Ibu bilang tahun ini tidak ada yang berkebutuhan khusus, apakah di tahun sebelumnya ada anak yang berkebutuhan khusus di Ada, Bunda. TK? Mm-mm. Oke. Ada yang berkebutuhan khusus masuk dia di speech delay. Oh iya, Ah, ah. siap. Terima kasih. Berikutnya, Sama-sama. ada yang ingin berkenalan lagi, Bapak Ibu, atau saya Saya tunjuk boleh, Bu. saja? Boleh, boleh sekali. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak
Ibu, perkenalkan nama saya Dwianti. Saya biasa disapa Dwi. Saya bertugas di SMP Negeri 2 Karimun. SMP Negeri 2 Tebing di Karimun gitu ya. Iya. Sebagai guru bimbingan konseling. Nah, Bapak Ibu, selain yang sudah Ibu-ibu tadi sebutkan menambah kompetensi, kemudian di sekolahnya juga ada anak inklusi gitu ya. Saya juga pengen sharing di sini bagaimana Bapak Ibu di sekolah memberikan pemahaman kepada rekan yang lain bahwa beginilah sistem pendidikan kita sekarang dan kita harus menerima dan kita sama-sama berkolaborasi memberikan pendidikan yang layak baik bagi anak inklusi maupun yang umum di sekolah secara bersamaan. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi terima kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Motivasi yang luar biasa sekali, Ibu Dwi. Terima kasih. Berikutnya, siapa berikutnya? Saya, Bu. Mbak Astri. Silahkan, Mbak Astri. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Sri Mulyati. Saya mengajar di SDIT Bahtera Insani di Bintan, Kampung Bugis, Kepulauan Riau. Motivasi saya untuk Iya. mengikuti pendidikan ini atau program inklusif ini, yang pertama sama ya kurang lebih, Bu. Di sekolah kami juga ada beberapa anak yang inklusif. Nah, cuman kita tuh ingin lebih tahu bagaimana cara guru itu mengajar secara bersamaan, sedangkan ada murid satu sisi ada murid yang inklusif, kemudian apa saja ingin lebih mendalami bagaimana cara mengolah nilai, terus kemudian alat peraga apa yang harusnya dilakukan, apa diadakan. Nah, seperti itu saja sih, Bu. Sekian dari Iya. saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Salam kenal Mbak Astri. Berikutnya, Ibu, Bapak. Ada lagi? Oh, sepertinya saya menemukan satu Bapak ini, Pak Iin Suryadi. Kebetulan baru open kamera. Pak Iin, boleh dong ini di antara semua ibu-ibu ternyata ada bapak-bapak. Silahkan Pak Iin, boleh berkenalan? Ternyata saya yang paling ganteng, Bu ya. Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal untuk ibu-ibu semua, bukan bapak ibu lagi tapi ibu-ibu semua. Perkenalkan, nama saya Iin Suryadi. Kami bertugas di SD Negeri 007 Lingga Utara, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Mungkin memang di Kabupaten Lingga tidak banyak yang ikut. Ini sepertinya dari Kepri ini banyak didominasi oleh Kabupaten Karimun kayaknya, dan Batam, Tanjung Pinang. Ya, kebetulan kami dari Lingga itu hanya 6 orang. 6 orang itu pun yang SD cuma 3 orang saya lihat. Iya. Nah, selebihnya SMP 3 orang begitu. Dan kebetulan kami kemarin pernah mengikuti pelatihan guru pendamping khusus di tahun 2020 ya. Waktu itu tidak melalui PMM begitu. Jadi motivasi saya mungkin kurang lebih dengan teman-teman yang lain, ingin menambah potensi saya sebagai guru, karena memang di sekolah, terutama di kelas tempat saya mengajar, itu memang banyak sekali anak-anak yang berkebutuhan khusus, yang memang hari ini itu memang sangat perlu untuk diberikan perhatian khusus. Namun kami dengan keterbatasannya, baik kami pribadi maupun rekan-rekan yang lain, untuk itu melalui forum ini, melalui kesempatan ini kami ingin belajar lebih begitu. Terima kasih, Bu ya. Amin. Terima kasih Bapak. Semoga membawa manfaat ya, kita bersama ada di sini. Berikutnya Bapak Ibu, ada lagi yang akan berkenalan? Saya, Bu. Ibu. Oke, Ibu Susiati, silahkan Bu. Baik, izin Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Susiati dari SD Negeri 003 Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.
Eh, Alhamdulillah ini merupakan kelas tahap penguasaan ya, Ibu, dari kami yang kemarin seperti Pak Pin tadi sudah pernah mengikuti tahap awal di tahun 2020. Mudah-mudahan dengan mengikuti tahap lanjutan ini semakin meningkat untuk sama-sama kita berkolaborasi mendampingi anak-anak kita yang luar biasa sehingga mendapatkan pendidikan yang layak, yang sama juga dengan anak-anak lainnya. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Susiati. Berikutnya Ibu Ida mungkin, Ida Norsanti. Silahkan Ibu. Baik Bu, saya Ida Nursanti dari SD 001 Iya. Kundur Barat, Kabupaten Karimun. Saya ikut kegiatan ini karena di sekolah kami memang ada anak satu, anak sindrom yang masuk ke sekolah kami. Terus memang untuk saat ini kami memang belum bisa mendidik sepenuhnya. Jadi dengan begini mungkin kami bisa mempelajari bagaimana teknik-teknik atau cara untuk mengajar anak sindrom ini. Itu Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Salam kenal Ibu Ida. Berikutnya, siapa relawan yang ingin berkenalan kembali? Saya Ibu. Iya, Ibu Hapni yang Iya. secara hari ini ya. Terima Silakan Ibu. kasih Ibu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafni Astuti. Saya guru di SD Negeri 003 Meral Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Riau, Kepulauan Riau. Motivasi saya mengikuti BIMTEK ini selain untuk mengembangkan kompetensi saya sebagai guru, saya juga ingin membangun lingkungan sekolah yang ramah dan tentunya saya sebagai guru ingin mengikuti perkembangan kebijakan pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Ibu Hafni dari SD. Berikutnya, silahkan. Ada lagi Bapak Ibu. Ibu Yul Herlina. Apakah ada Ibu Yul Herlina? Ibu Yul Herlina. Oke, mungkin Ibu Yul Herlina sedang berkegiatan. Bapak Ibu ada lagi Baik. mungkin Ibu Rozi. Oh, Ibu Yul Herlina sudah aktif. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Waalaikumsalam. atas kesempatannya. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Yul Herlina, saya dari SDIT Darul Mukmin. Adapun motivasi saya untuk bergabung di inklusif ini adalah untuk menambah pemahaman saya tentang bagaimana mengatasi anak-anak yang sangat-sangat istimewa ya menurut saya. Dan alhamdulillah di sekolah kami sendiri kami memiliki beberapa anak yang istimewa. Dan semoga dengan ilmu yang saya dapatkan di sini dapat saya kembangkan dan saya aplikasikan di sekolah. Mungkin itu Bu motivasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, karena perkenalan ini kita dibatasi waktu ya Bapak Ibu sebetulnya. Kita akan berkenalan lebih lanjut mungkin di kegiatan Zoom berikutnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saya akan langsung saja dan menyiapkan teknis yang nanti akan kita lakukan sambil kita berkenalan lebih lanjut ya, bisa di WA atau bisa di kegiatan berikutnya. Ini Bapak Ibu semuanya, karena ini sesi perkenalan dan Bapak Ibu juga akan banyak tagihan, banyak tagihan ke depannya. Saya hanya akan memberikan penjelasan singkat saja. Wah, saya punya waktu sekian menit lagi Bapak Ibu. Penjelasan teknisnya, ibu-ibu setelah ibu eksplorasi tentunya ibu mengetahui bahwa
kita memiliki 3 paket modul. Satu paket modulnya itu terdiri dari 3 topik, dan dari 3 topiknya, setiap topik itu memiliki beberapa aktivitas. Baik itu ada yang 7 aktivitas, bahkan lebih. Lalu, satu topik itu harus diselesaikan selama 2 hari, Bapak Ibu. Jadi, selama 2 hari, Bapak Ibu akan menyelesaikan topik tersebut, dan Bapak Ibu harus menyelesaikannya dalam 4 JP. Dalam 4 JP yang artinya selama 240 menit, karena satu JP-nya itu terhitung 60 menit. Satu modul ditempuh selama 7 hari, dan itu merupakan kegiatan mandiri secara asinkronus. Artinya saya akan memfasilitasi Bapak Ibu di LMS, tidak berupa daring tatap muka seperti ini. Terkecuali ketika di kegiatan akhir modul, saya akan melakukan sinkronus bersama Bapak Ibu untuk menyamakan persepsi. Bisa diterima Bapak Ibu? Bisa, Bu. Ya, oke. Apakah ada yang ditanyakan? Bisa, Saya Ibu. lanjut. Oke. Nah, berikutnya Bapak Ibu, waktu pelaksanaan kegiatan ini seperti yang Bapak Ibu tahu ada di tanggal 14 November sampai berakhir di 16 Desember 2024. Namun kegiatan tugas yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu semua akan berakhir di 14 Desember. Itu lalu apa sih yang harus dikerjakan selama kegiatan ini? Di sana ada fitur-fitur yang memang Ibu diminta untuk selama 2 hari itu melaksanakan kegiatan-kegiatan berupa aktivitas belajar mandiri. Aktivitasnya ada di aktivitas 1 sampai dengan 4. Belajar bersama fasilitator, artinya kita akan asinkronus ya Ibu, berdiskusi, lalu unggah tugas. Nanti ada due date-nya, dan kebetulan tadi saya dapat info dari admin bahwa due date ini baru keluar di pagi ini ya Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan mencoba memetakan, membantu Bapak Ibu semua untuk memetakan kapan due date-nya atau jadwal terstrukturnya itu harus dilakukan. Lalu Ibu juga harus mengisi jurnal refleksi di LMS, dan nanti yang terakhir adalah memberlakukan sinkronus dengan video conference Zoom ini setiap akhir modul, Bapak Ibu. Tadi kan ada topik ya, topiknya berisi 7 topik dan lebih. Namun di sesi akhir modul kita akan melakukan sinkronus serta diakhiri oleh pengerjaan kuis atau asesmen. Itu Bapak Ibu. Berikutnya ini adalah pemetaannya Bapak Ibu, tapi kita belum memasukkan due date-nya ya, karena baru tadi pagi kita terima. Nah, yang maksud oleh saya 2 hari dilakukan, Ibu mulai belajar dari belajar bersama ya Bapak Ibu, termasuk saya, untuk sharing informasi dan pengalaman di tanggal 14 sampai tanggal 15. Hari ini dan besok Ibu harus menyelesaikan aktivitas dari modul 1 sampai modul 10. Lalu belajar di LMS untuk topik 2 di hari Sabtu dan Senin, karena Minggu itu diberlakukan libur. Jadi Sabtu Bapak Ibu masih terekam oleh LMS. Kegiatan Bapak Ibu Sabtu terekam oleh LMS. Jadi beda dengan program guru penggerak yang Sabtu Minggu itu libur. Kalau di kegiatan ini Sabtu tetap berjalan Bapak Ibu. Dan berikutnya di topik 3 di modul 1 akan diberikan 2 hari lagi untuk mengerjakan aktivitas dari aktivitas 1 sampai 10 lagi. Sehingga di akhir kita akan melakukan sinkronus di tanggal 21 November. Jadi polanya seminggu itu 2 hari, 2 hari, 2 hari gitu Bapak Ibu. Dan diakhiri oleh sinkronus. Jadi kita akan melakukan tatap muka sambil lebih berkenalan dan bersilaturahmi lagi di 3 kali pertemuan di setiap akhir modul. Lalu berikutnya ada kesepakatan kelas Bapak Ibu. Kesepakatan kelas ini sifatnya dapat ditambah ya Bapak Ibu, tapi kami dapat arahan untuk 1, disiplin terhadap waktu dan juga terhadap tugas. Karena ini sangat singkat sekali, kita semua perlu mencurahkan energi dalam menyelesaikan tugas-tugas mandirinya. Lalu di sini juga tanggung jawab
juga dibutuhkan ya Ibu, tanggung jawab terhadap tugas-tugasnya, etika komunikasi ketika melakukan komunikasi bersama fasilitator untuk dilakukan baik itu Zoom ataupun pada saat kegiatan asinkronus. Mungkin itu yang perlu diterapkan di kesepakatan kelas kita. Namun apabila Bapak Ibu memiliki kesepakatan kelas, nanti kita akan gelar kesepakatan kelas di WhatsApp group. Mungkin itu saja Bapak Ibu untuk hari ini karena memang agendanya saya diminta untuk melakukan perkenalan dan teknis kegiatan saja. Mungkin dari Bapak Ibu akan ada yang ditanyakan atau berkomentar. Silahkan Bapak Ibu. Kalau misalnya apa yang saya utarakan ini memang belum dimengerti secara keseluruhan. Sampai saya Rehan. Tak datang kalian salah satu besok Jumat Sabtu. Tak datang juga Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kalau misalnya ditanyakan kenapa kita waktunya sebentar sekali Bapak Ibu? Karena tagihan Bapak Ibu dimulai dari hari ini. Dan Ibu harus selesai dari hari ini sampai Jumat dengan melakukan aktivitas sampai 10 aktivitas. Gitu Bapak Ibu. Jadi kita nggak bisa lama-lama. Kecuali nanti ya, kecuali nanti sinkronus kita akan melakukan pertemuan sebanyak 2 JP, artinya 120 menit, 2 jam Bapak Ibu. 2 jam itu Bapak Ibu bisa saling sharing dan kita saling berbagi apa yang memang mungkin menjadi kendala atau menyamakan persepsi ketika Bapak Ibu melakukan penyelesaian tugas. Jadi kenapa kita sekarang sebentar sekali karena kami memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk menyiapkan energi dan tenaga di kegiatan aktivitas 1 sampai 10. Nampaknya Ibu bingung sekali. Itu saja Bapak Ibu. Jadi kegiatan ini nggak akan lama Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan kembali. Bu Ria, Pak Ibu Ida, Ibu Intan, dan Pak Iin, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oh, sehat. Bapak Ibu gimana rasanya 1 minggu dikejar-kejar? Kalau kata Ibu Vero katanya kayak lagi kejar tayang. Bagaimana Ibu perasaannya 1 minggu ini? Kita melewati hari yang berat ya Bapak Ibu. Tapi mudah-mudahan. Nah, Pak Iin gimana kabarnya Pak Iin? Alhamdulillah sehat selalu Ibu. Apa kabar Ibu? Sehat Bu? Iya. Iya. Ibu Syarifah bagaimana kabarnya? Bagaimana rasanya? Alhamdulillah baik. Bagaimana Bu rasanya mau berbagi Bu 1 minggu ini? Kalau untuk pemahaman modulnya alhamdulillah masih bisa dipahami Bu. Dan ilmunya tentang UDL itu menambah pemahaman kita bagaimana penerapannya di kelas. Alhamdulillah sekarang sudah agak sedikit paham gitu. Iya. Alhamdulillah ya Bu sudah sedikit paham walaupun kita waktunya memang full sekali. Lalu mungkin mau berbagi Bu Dwi, bagaimana perasaannya Bu Dwi? Bu Dwi udah senyum-senyum dari tadi. Baik Bu, terima kasih kesempatannya. Ini saya sekaligus bertanya ya Bu. Menurut saya, apakah benar gitu ya? Menurut saya, sepertinya UDL ini sama aja sama dengan pembelajaran terdiferensiasi gitu. Karena menurut saya pembelajaran terdiferensiasi itu juga ada tuh item-item yang ada di 3 prinsip UDL itu gitu kan, di mana semua peserta didik itu memang dibebaskan mereka belajar dengan cara apapun yang mereka mau, dibebaskan juga penugasannya. Ada yang mereka yang gaya belajarnya auditori ya udah gitu kan, ada yang mereka metode belajarnya kinestetik ya udah, yang penting tujuannya tercapai gitu ya, tugasnya satu cuman bentuknya beda-beda sesuai dengan keinginan mereka. Jadi saya kok beranggapan apakah UDL ini juga sama dengan pembelajaran terdiferensiasi.
Nah, namun karena saya di sini sebagai guru BK kan saya memang tidak ada proses belajar di kelas gitu ya, Bu. Cuman karena memang saya kebetulan sebagai tim sekolah penggerak, makanya saya juga paham tentang pembelajaran terdiferensiasi gitu. Kok perasaan saya sama ya? Apa cuma namanya aja yang berbeda begitu, Ibu? Terus saya beranggapan bahwa ketika BIMTEK pertama gitu kan sampai ke keterampilan yang kita amati itu benar-benar peserta didik yang berkebutuhan khusus gitu. Ternyata di BIMTEK lanjutan ini yang kita amati itu bebas, boleh siapa saja, bukan hanya ABK gitu. Jadi saya beranggapan bahwa ini saya belum dapat gitu konsennya ini pada akhirnya kemana gitu ya gitu. Jadi pada akhirnya memang satu kelas yang saya amati memang saya ambil sampel yang kelasnya memang ada ABK, tapi pada akhirnya karena ada instruksi bahwa UDL ini boleh untuk siapa saja gitu ya. Saya ada mengamati satu peserta didik Ibu yang memang sepertinya butuh untuk observasi dan pengamatan lebih. Mungkin saja ini mungkin dari observasi dan saya wawancara ke beberapa guru ada indikasi juga memang sebenarnya ke arah ABK cuman di bidang sosial. Mungkin demikian Ibu. Mungkin bisa Bapak Ibu yang lain berpendapat bahwa apakah UDL ini sama saja dengan pembelajaran terdiferensiasi. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Bu Dwi. Jadi pertanyaannya apakah UDL ini eh, sama atau tidak ya? Apa bedanya dengan pembelajaran diferensiasi? Lalu kenapa UDL itu bisa menjangkau untuk anak tipikal ya, dalam arti anak umum, sedangkan diferensiasi itu lebih pada anak berkebutuhan khusus gitu ya, anak disabilitas gitu. Ini gimana nih perbedaannya apa? Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin berkomentar, biar saya eh, tampung dulu gitu. Ibu Ibu Vero nih yang semangat nih sampai malam ngerjain gitu, sampai WA saya sampai malam. Ibu Vero mau ada komentar? Ibu gimana Ibu? Menurut Ibu mau menanggapi Ibu Dwi boleh, atau misalnya Ibu mau curhat sedikit nih, perasaan saya 1 minggu ini benar-benar gitu ya, stripping sekali gitu. Mau bagaimana Bu? Boleh, silahkan. Kita sampai jam setengah 4 ya, Bu. Waktunya cukup panjang, tapi mudah-mudahan karena topiknya juga memang penuh, mudah-mudahan waktunya juga sampai. Silahkan, Bu Vero. Eh, tidak ada suaranya, Bu. Apakah yang lain bisa mendengar kalau di saya tidak terdengar? Tidak, Bu. Mungkin pengaturannya tuh, Bu. Kadang ada beberapa memang laptop yang harus diatur dulu kalau pakai ini handset. Mungkin bisa coba dilepas, Bu, ininya, handsfree-nya. Iya, saya agak lupa Ibu. Sebenarnya awalnya saya juga kayaknya sama ini dengan yang dikatakan seperti itu tadi. Tapi materi yang mana ada itu yang mengatakan itu. Lupa saya, ada perbedaannya UDL dengan yang berdiferensiasi itu. Baik, Ibu Vero. Oke ya. Baik, Bapak Ibu, untuk saya menjelaskan, mohon saya share dulu Bapak Ibu. Terima kasih Bu Vero.
Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Ibu. Ya. Halo. Pertama-tama mungkin dari beberapa teman-teman di sini memang bertanya mengapa kegiatan ini sangat padat sekali, waktunya juga menuntut energi dan cara berpikir kita ya. Gitu. Memang kami dari pihak fasilitator juga Ibu sama kagetnya dengan Bapak Ibu semua ketika banyak sekali perubahan-perubahan yang kami terima. Tapi tentunya di lanjutan ini memang topik yang dibahas itu adalah topik yang akan dikerucutkan terkait dengan inklusi. Apabila Bapak Ibu di tahap pertama itu lebih ke generalisasi secara umum bagaimana itu pendidikan inklusi yang lebih mengarah pada anak-anak, keterlibatan anak-anak berkebutuhan khusus, tapi di sini kami ditugaskan bagaimana sebetulnya inklusi itu harusnya terjadi, sehingga mungkin kemarin Bapak Ibu juga sempat membaca atau sempat ingat ada yang namanya eksklusi, adanya integrasi, inklusi, dan segregasi ya Bapak Ibu. Nanti juga kita akan bahas. Sebelumnya juga saya izin berdoa berdasarkan keyakinan masing-masing. Semoga pada kegiatan ini kita diberikan manfaat, lalu kita juga diberikan pemahaman sama seperti Bapak Ibu semua. Saya juga sama-sama belajar dan berupaya untuk membersamai Bapak Ibu dalam kegiatan ini. Semoga di kegiatan ini kita mendapatkan ilmu yang bisa benar-benar diterapkan di sekolah. Amin. Di sini Bapak Ibu di paket modul pertama ini dengan 3 topik yang telah Bapak Ibu capai, kita akan bersama-sama mencoba merefleksikan nilai-nilai dari praktek UDL ini, lalu tujuan dan prinsip-prinsip UDL yang dari kemarin dari 3 topik tentunya Bapak Ibu pasti bolak-balik membaca mengenai representasi, engagement, sama aksi dan ekspresi. Lalu menganalisis kemampuan dan tantangan apa saja sih apabila UDL ini nanti diterapkan di sekolah-sekolah. Serta meningkatkan keterlibatan representasi, aksi ekspresi, engagement itu seperti apa gitu. Sehingga Bapak Ibu semua dapat mengidentifikasi praktik-praktik yang dapat memfasilitasi terjadinya interaksi di pendidikan inklusi. Lalu sebetulnya Bapak Ibu semua di sini layout yang diterima oleh saya adalah saya harus memberikan aktivitas diskusi. Sebetulnya saya tidak diberikan mandat penuh untuk memberikan materi ya Bapak Ibu. Di sini karena fungsi saya sebagai fasilitator, saya membersamai Bapak Ibu untuk memfasilitasi agenda belajar mandiri Bapak Ibu semua. Tapi mari kita akan bersama-sama menggali apa yang menjadi hal yang selalu kita tanya-tanyakan termasuk tadi yang Ibu Dwi bicarakan. Mudah-mudahan nanti kita ada sesi room ya Bapak Ibu untuk saling berdiskusi bagaimana UDL pernah diterapkan. Sebetulnya kayaknya UDL itu sudah diterapkan sih, hanya saja kita tidak tahu apakah ini UDL atau diferensiasi. Dan ini Bapak Ibu kesepakatan yang memang kita akan sepakati bersama-sama bahwa seluruh peserta di sini memiliki kesempatan berpendapat dan berpikiran terbuka dan saling menghormati. Kita memakai konsep andragogi ya Bapak Ibu, kita tidak ada salah dan benar, mungkin saling mengkoreksi saja gitu. Dan karena kita sudah dewasa, jadi kita memiliki prinsip-prinsip untuk memiliki pendapat-pendapat tertentu. Ketika peserta lain berbicara, silahkan mendengarkan dan jika berpendapat dipersilahkan dengan memberikan icon untuk raise hand. Lalu Bapak Ibu ikut berpartisipasi penuh dan mengikuti kelas dengan perasaan gembira ya Bapak Ibu, walaupun tentunya ini akan menyita waktu Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu semua yang telah hadir pada kegiatan ini. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya tidak lelah mengucapkan banyak-banyak terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah selalu on time atau
mengejar due date-nya ya Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu semua memang memiliki halangan tertentu yang saya butuhkan hanya konfirmasi gitu. Jangan biarkan kami di sini tidak mengetahui kabar Bapak Ibu semua sehingga kami pun dapat memfasilitasi Bapak Ibu apabila memang harus ada toleransi yang memang harus kami berikan, kami akan sepakati bersama-sama. Begitu ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf saya sangat cerewet sekali karena juga saya dikejar-kejar sama kayak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dikejar tugas, saya juga dikejar-kejar laporan dari Bapak Ibu semua. Itu. eh, Lalu ini adalah eh, pertanyaan pemantik yang akan kita diskusikan pada sesi hari ini, Bapak Ibu. Boleh di screenshot ya Bapak Ibu supaya nanti eh, si diskusinya apakah kita berkelompok ataukah mungkin pada satu board yang sama nanti kita akan bagi. Mungkin itu saja. Dan saya juga ingin melibatkan Bapak Ibu, suara Bapak Ibu, apakah kita akan dimulai dengan diskusi terlebih dahulu dengan pertanyaan pemantik ini, ataukah kita akan refleksi materi dulu Bapak Ibu, sehingga nanti saya akan ganti eh, layar saya pada layar materi yang tadi ditanyakan oleh Ibu Dwi. Kira-kira dari Bapak Ibu izin, apakah mau berdiskusi terlebih dahulu terkait pertanyaan pemantik ini ataukah mau mengulas materi yang telah diberikan selama 1 minggu ini? Bagaimana Bapak Ibu? Mau materi dulu atau mau diskusi dulu Bapak Ibu? Ini saya sedang mengimplementasikan keterlibatan Bapak Ibu semua. Sepertinya diskusi dulu. Diskusi dulu, Bu. Mau diskusi? Ya, diskusi dulu. Oh, diskusi dulu. Diskusinya diskusi dari pertanyaan pemantik atau diskusi materi, Bu? Dari pertanyaan pemantik boleh, Bu. Oh, dari pertanyaan pemantik. Di sini ada berapa orang ya? Apakah bisa dimasukkan di board atau langsung saja Bu Ita? Mbak Ita, di sini ada berapa peserta ya? Di sini Soalnya di layar saya tidak sekitaran kelihatan. 12 peserta, Bu. Jadi 12 peserta. untuk satu kelompok itu terdiri dari 2 orang dan ini ada 4 kelompok saja, Bu. 4 kelompok. Iya. Kalau 3 orang gimana Mbak Ita? Baik, Bu, sebentar ya. Atau Bapak Ibu dipersilahkan nanti ketika Mbak Ita sudah selesai, silahkan untuk berdiskusi terlebih dahulu. Nanti di akhir sesi, diskusinya itu 25 menit ya Bapak Ibu. Diskusinya 25 menit. Bapak Ibu cukup berdiskusi mengenai pemahaman Bapak Ibu terkait konsep UDL, sekalian Bapak Ibu bersilaturahmi dengan teman-teman yang lain. Lalu bagaimana kolaborasi yang dapat membantu mengimplementasikan UDL di sekolah masing-masing. Lalu strategi dan sumber daya yang dapat meningkatkan 3 prinsip UDL ini. Strategi mana sih yang biasanya lebih biasa digunakan Bapak Ibu atau mungkin semuanya digunakan oleh Bapak Ibu? Lalu apa yang menjadi tantangan dalam mengimplementasikan UDL gitu, yang jika UDL ini memang telah dilakukan atau sebetulnya belum sama sekali dilakukan. Kira-kira kalau misalnya masih dibayangkan apa sih tantangannya gitu? Apakah tantangan ini nantinya menjadi hal yang memberatkan untuk Bapak Ibu dalam mencapai pendidikan inklusi menggunakan kerangka UDL atau tidak? Silahkan Mbak Ita, sudah. Diskusinya 25 menit, nanti kita akan berbagi pendapat sebanyak 75 menit ya Mbak Ita. Gitu. Dari situ nanti kita akan ulas materi sekitar 15 menit. Tolong bantu saya untuk mengatur waktunya ya Mbak. Oh iya. 45 menit ya, Bu ini. 25 menit. 25 menit. Oke, baik. Terus ini kelompoknya bebas atau bagaimana, Bu? Boleh bebas, Bu. Karena kebanyakan SD ya, yang SMP kan cuma 3 orang. Boleh, Bu. Baik. Silahkan Ibu join untuk room masing-masing. Ibu Dwi, Bu Flora,
Bu Hetni dan Pak Iin di room 1, lalu Bu Intan, Bu Mega, Bu Vero ada di room 3 dan room 2. Tidak punya kemampuan untuk menolak. Ini mohon pencerahan sedikit sih. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Freddy. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau menjawab atau menanggapi tadi dari keluh kesahnya Pak Freddy. Bagaimana sih cara mengetahui bahwa di tempat kami ada anak-anak berkebutuhan khusus seperti itu, guys? Bagaimana caranya? Monggo Bapak Ibu ada yang mau menanggapi dulu? Silakan yang ikut GPK nih, pasti sudah ada bekal ilmunya nih. Bagaimana kita kenali bahwa ada anak-anak kita yang berkebutuhan khusus. Silakan, monggo Bu, Bapak, silakan. Ada yang mau menanggapinya? Ayo Bapak Ibu kita berbagi. Oke Bu Juribah silakan Ibu. Monggo monggo. Izin Bu, tapi saya belum pernah ikut pelatihan ini. Saya hanya mencoba saja. Boleh, boleh. Mungkin Ibu Safrianti, Norika, dan Ibu Ida ini ada di room berapa, Bu? Di room ini? Ya Bu, ini room berapa Bu? Eh, Bu Ita boleh diperlihatkan kembali, Bu Safrianti, Bu Ida, dan Bu Norika harusnya ada di ruang berapa? Oh, ada di ruang 3. Untuk Bu Norika ada di ruang 3 juga. Silahkan Ibu klik breakout room-nya, Bu. mungkin akan bekerja sama dengan orang tuanya juga. Setelah itu, mungkin setelah kita dapat mungkin anak ini begini, mungkin kita akan menyampaikan ke orang tuanya bahwa mungkin anak ini begini. Ibu Safrianti, Iya Ibu. Ibu Safrianti boleh diklik breakout room dan masuk ke room 3, Bu. Ada Di mana breakout tuh, Bu? room Breakout room di mana? di bawah, Bu, Saya yang nggak lihat. ada kotak 4 itu. Ya, Oke, kotaknya bentar. aplikasi. Bentar. Nggak pakai aplikasi, Bu. Oke. Jadi ada icon audio, ada video, lalu Ya, ada ya. breakout room. Nggak Ibu ada di bisa saya, langsung Bu. join. yang harus Ya. perlu perhatian khusus. Oh ya, kalau saya di more, Bu. Maaf. Oh, Jadi di saya room more. 3. Iya. Terima Ya, kasih. silahkan Ibu bergabung dengan teman-teman. Ibu siapa ini? Ibu Norika. Ibu Norika di ruang berapa ya? Ibu Norika di ruang mana, Mbak? Siapa, Bu? Oh, udah masuk. Oke. Mbak, nanti kalau saya mau chat tinggal join-join aja ya. Iya, Bu. Terima Baik. kasih Bu Juribah. Ada Terima lagi kasih ya, Mbak. Nanti tolong dibantu 25 menit ya. 5 menit sebelum 25. 10 menitan sebelum 25 menit. Diingatkan Oh iya. pada teman-teman. Terima kasih, Mbak. Pak Ibu? Jadi kami di Ini untuk sekolah kami memang sekolah inklusif. Bu Syarifah Tapi masih kami belum sudah ada temannya ya, Bu? menetapkan Saya gabung dengan grup yang lainnya. Ya, silahkan Mbak bantu diatur saja. 19 kami Ibu Norika balik lagi ke sini ya? ya Ibu memang Norika. ilmunya mungkin belum begitu Ibu banyak, Syarifah, ada silakan sedikit yang bergabung sudah dengan kelompok bisa 2 kami serap atau room dan 2. kami membentuk kerjasama untuk anak-anak yang membutuhkan bimbingan ini. Jadi Bu, sudah 2 tahun ini saat awal tahun